Halo pemirsa, kembali dengan saya Amel Sani dalam program The Journal di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tren pergerakan kelompok teror di Indonesia selama tahun 2020 cenderung dinamis dengan sejumlah aksi dan perencanaan teror dari jaringan pendukung ISIS maupun jaringan loyalis Al-Qaeda yang bergerak secara klandestin. Sejumlah kelompok yang terafiliasi dengan ISIS antara lain Jamaah Ansharut Daulah atau JAD di bawah kendali Aman Abdurrahman. Jamaah Ansharul Khilafah atau JAK di bawah kendali Abu Husna dan sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT di bawah kendali Ali Kalora. Hingga November tahun 2020, telah dilakukan penangkapan jaringan teror sekitar 184 orang. Di sisi lain, telah dibebaskan sebanyak 108 orang napiter, sementara pada tahun 2021, sebanyak 112 orang akan menyelesaikan masa tahanannya. Dan pada tahun 2022, sebanyak 58 orang. Kini telah terjadi pergeseran orientasi pada gerakan terorisme yang menggunakan justifikasi agama di Indonesia. Pergeseran yang dimaksud adalah mulai ditinggalkannya tanzim atau organisasi sebagai wadah gerakan dengan mulai munculnya terorisme individu atau lone wolf terrorism. Aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia pun mengalami perubahan menjadi sporadis, tidak jelas, dan berbeda dari periode sebelumnya dari segi jumlah dan intensitas serangan teror, modus operandi, sasaran aksi teror, dan pelaku-pelaku yang terlibat dalam kancah gerakan terorisme akhir-akhir ini. Jaringan kelompok radikal juga terdeteksi merespon berbagai isu yang terjadi, baik nasional maupun internasional. Isu-isu tersebut dimanfaatkan jaringan kelompok radikal untuk menjaga eksistensi sekaligus mempropagandakan kegagalan pemerintah dengan kembali membangun narasi laten mereka, yakni pemberlakuan syariat Islam sebagai solusi yang disertai seruan melakukan perlawanan dan pernyataan dukungan terhadap sejumlah aksi teror menyikapi kasus penghinaan Nabi. Pertanyaannya kini, pada tahun 2021, tren pergerakan terorisme seperti apa yang masih menjadi ancaman Indonesia? Siapa saja aktornya? Dan akankah terorisme semakin canggih dalam menyebarkan propaganda dan melakukan aksinya? Untuk itu, kami telah berbincang dengan dosen FISIP UMJ, Bapak Dr. Sri Yunanto, untuk mengulas pergerakan kelompok teroris di Indonesia. Seperti apa pandangan Bapak Sri Yunanto kali ini? Berikut ulasannya. Jadi ini apa tadi kelompok teror ya, kelompok regenerasi di tubuh ISIS ya. Nah, ini Mas, jadi kalau teror di Indonesia itu ada istilahnya home ground terrorism, artinya teror yang berasal dari Indonesia itu sendiri gitu. Ada teror yang teroris atau kelompok teroris atau jaringan teroris yang merupakan penganut atau lulusan kalau boleh dikatakan ya, alumni. Bisa alumni Afghanistan dan sekarang ada alumni adalah alumni dari ISIS ya. Nah, alumni ISIS ini nanti bentuknya adalah foreign terrorist fighters atau para deportan yang dideportasi ya dari atau returnees atau deportan. Artinya memang ya dia dideportasi atau dia yang balik ke sini gitu. Nah, walaupun demikian dua ini kelompok ini sering mempunyai link ya. Artinya kelompok-kelompok home ground ini sering memberikan dukungan kepada misalnya dulu Al-Qaeda ya pada waktu awal-awal dulu ya, JI dulu ya. Nah, sekarang memberikan dukungan kepada ISIS ya. Nah, tapi ISIS ini kan memang sudah dilemahkan di pusat operasinya. Dan ini ini terus menyebar ya. Yang tadi bahasa Anda itu adalah regrouping gitu. Mereka regrouping, mereka masuk Yaman, mereka mungkin kita tidak tahu sudah ada yang kembali ke Indonesia dan bahkan kemarin satu berita kita baca. Jadi salah satu pengikut ISIS yang ke Malaysia yang itu kebetulan WNI juga memberikan ancaman akan membunuh Mahathir Muhammad
dan beberapa menteri kabinet gitu ya. Salah satu simpatisan atau pengikut yang mendukung ISIS adalah kelompok Jamaah Ansarud Daulah. Yang salah satunya dua anggotanya melakukan serangan bom bunuh diri di gereja katedral di Makassar ini. Nah, jadi ini persoalan yang kita hadapi itu ya di Indonesia ini sekarang adalah walaupun sudah dilakukan penangkapan secara masif dan terus menerus ya sampai 1 bulan yang lalu aja udah 100-an lebih sekian, tapi memang jaringan ini belum bisa dimatikan ya. Nah, jaringan itu sumbernya dari 3 ya. Kalau saya lihat yang sekarang masih aktif itu adalah Jamaah Ansarud Daulah yang afiliasinya itu kalau afiliasi internasionalnya itu dia adalah pendukung ISIS. Kemudian jaringan yang disebut sebagai Mujahidin Indonesia Timur ya. Walaupun dalam operasi disebutkan kekuatannya sudah menurun, jumlahnya sudah menurun, tapi kita juga harus hati-hati menyikapi karena sebenarnya yang terjadi adalah barangkali sudah terjadi regenerasi dan mereka keluar dari Gunung Biru menghindari operasi ya, operasi yang Tinombala gantinya Tinombala yang sekarang ini ya. Dan buktinya kemarin dia melakukan serangan di Sigi kan, sebelum ini kan di Sigi dan juga mungkin di Parigi Motong, dan mereka juga kemudian melakukan kontak-kontak dengan JAD barangkali yang kemudian melakukan retaliasi di Makassar ini gitu. Jadi beberapa bulan yang lalu juga dilakukan penangkapan oleh kepada kelompok JI yang mereka itu adalah kelompok yang disebut Neo JI ya, yang di Semarang dan beberapa daerah di Jawa Tengah. Jadi intinya adalah bahwa benar sih secara kuantitatif serangan terorisme itu menurun kalau dibandingkan dengan tahun 2000-an gitu. Tetapi bahaya ini tetap ada ya. Karena ya tadi penangkapan dan juga ditemukannya bahan-bahan peledak ya di beberapa tempat tadi gitu. Soal jaringan Al-Qaeda ya. Sebenarnya Al-Qaeda ini adalah jaringan teroris internasional yang eksis sejak berakhirnya Perang Dingin yang ditandai waktu itu dengan serangan Twin Tower ya, menara kembar di Amerika, Pentagon, dan kemudian terus sampai. Nah, pengikutnya itu di Indonesia waktu itu adalah kelompok JI yang radikal, yang itu sudah melakukan serangan di Bali ya. Kita lihat bom Bali 1, bom Bali 2, bom Kuningan dan lain sebagainya itu rata-rata dilakukan waktu itu oleh kelompok yang menamakan diri sebagai Al-Jamaah Islamiyah, yang itu notabene adalah pengikutnya Al-Qaeda. Tetapi kemudian ini secara internasional kelompok Al-Qaeda ini bisa dibersihkan sampai terakhir ditangkapnya Osama bin Laden gitu. Nah, di Indonesia juga JI ini operasi yang dilakukan pemerintah Indonesia didukung dengan negara-negara Southeast Asia Tenggara itu bisa menghancurkan jaringan JI ini gitu ya. Jadi internasional Al-Qaeda bisa dihancurkan, nasional bisa dihancurkan JI. Tapi kemudian muncul ISIS gitu kan, dengan pola yang berbeda gitu. Nah, kita tahu ISIS itu modelnya adalah merekrut ya untuk datang ke Irak gitu ya. Dan kemudian ada kelompok-kelompok pendukung seperti tadi ya, Jamaah Ansarud Daulah, Tauhid wal Jihad, kalau di adalah Abu Sayyaf dan lain sebagainya itu gitu. Nah, kemudian kita tahu ISIS kemudian dihancurkan juga. Nah, pengikutnya menyebar lagi, melakukan serangan di mana-mana, seperti di Perancis, di Sarinah, di mana di Indonesia gitu. Nah, sekarang kekuatan ISIS itu sebenarnya di sana sudah menurun. Nah, memang waktu itu ada proyeksi kekuatan Al-Qaeda ini dan pendukungnya itu meningkat gitu. Naik lagi di awal-awal tahun 2020 ini. Nah, buktinya di Indonesia memang sekarang kekuatan Al-Qaeda ini, pendukung dari Al-Qaeda ini asalnya adalah JI. Nah, dan JI itu sekarang menjadi karena tokoh-tokoh seniornya sudah ketangkap dan lain sebagainya, muncullah tokoh-tokoh JI baru yang disebut sebagai Neo JI. Yang kemarin juga jaringannya itu terungkap dengan ditangkapnya di beberapa latihan-latihan itu. Jadi dengan kata lain bahwa sebenarnya Al-Qaeda itu mempunyai beberapa strategi ya, yang itu diikuti oleh pengikut jaringannya. Itu adalah seperti strategi jihadul kalimah misalnya, ketika mereka sedang tiarap itu dia melakukan satu jihad dalam bentuk sosialisasi lah atau ideologisasi ya gitu ya. Tapi juga kemudian sekarang sudah mulai barangkali dengan menurunnya kekuatan ISIS itu sudah mulai melakukan gerakan-gerakan askari ya, kelaskaran gitu. Dan dengan ditemukannya berbagai jaringan dari Neo JI tadi gitu.
Sebenarnya kalau kita pelajari pelaku-pelaku teroris yang belakangan ini itu sumbernya bisa dua, ya sumbernya adalah bisa dari jaringan organisasi, misalnya Jamaah Ansarud Daulah, Mujahidin Indonesia Timur, belakangan adalah Neo JI, ya kan. Tetapi juga ada yang kelompok-kelompok yang disebut sebagai lone wolf, jadi pemain tunggal. Nah, tapi pemain tunggal ini juga harus kita perhatikan dengan seksama gitu. Apakah benar-benar ada pemain tunggal gitu? Apakah pemain tunggal ini juga merupakan bagian dari jaringan gitu? Ya, seperti di Makassar itu orang berdebat ini pemain tunggal atau lone wolf ya, atau serigala tunggal, serigala sendirian gitu kan, lone wolf itu gitu. Atau dia bagian dari Jamaah Ansarud Daulah. Nah, ini memang perlu satu kajian yang lebih mendalam gitu ya. Tetapi kalau kita lihat saat ini orang itu mau menjadi teroris itu sebenarnya tidak harus ya saya katakan itu melalui jaringan, tidak harus melalui ideologisasi. Anda akan dengan sangat mudah menjadi seorang teroris yang bisa membuat bom panci, bom apapun melalui internet. Anda bisa mempunyai paham radikal seperti paham para teroris tadi melalui internet. Ya, misalnya situsnya ISIS, situsnya Al-Qaeda itu bisa dibaca dan juga situs-situs yang lain itu bisa sangat dibaca dan kalau memang tertarik bisa diikuti. Jadi memang kalau kita bilang apakah struktur jaringan di Indonesia itu struktur jaringan teroris masih kuat gitu, ya sebenarnya kita beberapa penangkapan itu membuat mereka tuh lemah. Tetapi kan ada proses clandestine yang mereka tuh melakukan regenerasi gitu. Nah, selain itu ada juga pemain-pemain lone wolf itu. Dan di luar itu juga saya pribadi belum tahu secara pasti dengan bagaimana sih nasib para foreign terrorist fighters yang pulang dari ISIS. Saat ini seperti apa? Apakah mereka baik-baik? Apakah mereka gabung dengan tadi JAD atau Neo JI? Ataukah mereka bisa jadi pemain tunggal yang itu merupakan perpanjangan dari ISIS. Kita ini petanya memang tidak bisa diletakkan di dalam satu gambar ya, satu meja gitu. Masih potong-potong sana gitu. Nah, itulah justru ya. Jadi bagaimana gerakan strategi dari Neo JI ini ya. Ya, ada yang sudah levelnya militeri, ada yang masih kalimah, ada yang melakukan fundraising dengan berbagai cara termasuk membuka kotak-kotak amal tadi ya gitu ya. Nah, saya hanya akan pertama mengingatkan bahwa kelompok J ini adalah kelompok yang sangat ideologis ya. Yang katakanlah tokoh-tokohnya bisa saja ditangkap, dipenjara, keluar, tapi ya kita tidak bisa memastikan apakah dengan cara itu kemudian ideologinya mati gitu ya. Nah, rasanya tidak gitu. Di situ terjadi barangkali yang dulu masih junior mengikuti JI gitu dan sudah mengikuti ideologi JI, nah sekarang sudah senior menjadi pemimpin Neo JI itu gitu loh. Nah, apalagi kemarin ya beberapa bulan yang lalu terjadi penangkapan terhadap tokoh-tokoh senior JI yang ini sudah 19 tahun tidak tertangkap, yang namanya Zulkarnain itu di Lampung itu gitu. Nah, dan juga ada siapa tuh namanya Upek Lawangga dan lain sebagainya itu. Nah, bisa saja dengan penangkapan itu bukannya melemahkan Neo JI, tapi bisa juga menarik mereka untuk melakukan satu serangan balasan atau yang disebut sebagai retaliasi ya gitu ya. Nah, saya belum tahu persis ya apakah misalnya yang terjadi di Makassar itu kemudian punya link dengan Neo JI yang itu merupakan retaliasi terhadap berbagai aksi penangkapan yang tadi berapa sampai November itu jumlahnya 180-an ya. Dan juga penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang prominent, yang tokoh-tokoh yang istilahnya berpengaruh seperti Zulkarnain ya atau Aris Sunarso dan Upek Lawangga dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tentang yang jadi panutan ya kelompok-kelompok teroris di Indonesia. Kalau dulu sudah pasti secara ideologis itu yang menjadi panutan adalah Abu Bakar Ba'asyir. Nah, bahkan di penjara itu beberapa temuan menyebutkan bahwa Abu Bakar Ba'asyir itu bukannya istilahnya semakin menipiskan tingkat radikalisme itu, tapi justru menebalkan radikalisme itu gitu. Nah, belakangan kemudian kelompok JAD itu juga
gabungan dengan kelompok TWJ namanya, Tauhid wal Jihad. Yang ini adalah di Indonesia itu adalah ideolognya adalah Aman Abdurrahman yang ada di penjara ya gitu. Nah, tetapi TWJ ini adalah juga kelompok yang merupakan bagian dari ISIS yang Ayman al-Zawahiri ya. Jadi yang dulu bahkan kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar al-Baghdadi kan gitu. Nah, itu menjadi satu ikon figur-figur yang belakangan ini gitu. Tetapi sebenarnya tidak bisa juga dikatakan seperti itu karena seorang itu sekarang akan sangat gampang mencari figur yang di dalam medsos. Jadi figurnya itu tidak di dalam bentuk ketokohan pribadi ini. Orang bisa lari lagi figur untuk mempelajari Osama bin Laden. Orang bisa lagi mencari tokoh figur yang dari Afghanistan, misalnya tokoh-tokoh Taliban gitu ya. Orang bisa mencari figur yang macam-macam. Kan tokoh misalnya di ISIS itu juga tadi Abu Bakar Ba'adi kemudian diganti tadi siapa ya kan. Terus tokoh-tokoh yang bahkan ideolog yang dulu seperti Said Qutb dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya secara dari perkembangan teknologi yang ada sekarang itu tidak bisa, saya pribadi tidak bisa mengatakan bahwa figur itu adalah sekarang sebuah sosok fisik gitu ya. Karena figur itu juga bisa datang dari internet. Makanya ada istilah namanya self radicalization. Jadi menjadi radikal itu karena dirinya sendiri. Dengan membaca internet, membaca tokoh, membaca ajarannya yang sekarang bebas di ini, nah kemudian dia mengikuti gitu loh. Nah kemudian dia dapat teman, misalnya di offline-nya dia mendapat teman yang merupakan pengikutnya katakanlah Aman Abdurrahman atau pengikutnya tokoh-tokoh Ci'i lama gitu loh. Nah itu bisa saja dimungkinkan seperti itu. Soal faktor-faktor yang menyebabkan radikalisme itu sebenarnya tidak tunggal atau multikausa ya. Orang misalnya begini, orang karena kesulitan ekonomi bisa menjadi radikal gitu. Tapi radikalismenya itu kemudian biasanya ditumpangin. Kalau dia dibooster gitu ya, ditampangin dengan ideologi agama. Orang dendam bisa radikal. Tapi kalau ditumpangi lagi dengan tafsir satu agama bisa menjadi poster gitu ya. Tetapi harus kita ingat bahwa terorisme itu tidak bisa dikaitkan dengan agama tertentu gitu. Tidak ada ajaran agama manapun yang menyuruh melakukan terorisme gitu. Jadi tetapi ya sering saya katakan bahwa banyak sekali para teror itu yang menggunakan agama apapun, ya kan. Islam sudah pasti, kalau tadi disebut nama-nama itu menggunakan ajaran Islam. Di India itu ada yang melakukan teror dengan agama Hindu, ajaran Hindu. Ya di Israel dulu pembunuhnya Yitzhak Rabin itu melakukan ajaran Hindu gitu. Di Irlandia Utara orang berperang antar agama itu masing-masing menggunakan satu Katolik, satu Protestan gitu. Jadi kalau sekarang ini memang Islam yang paling banyak bukan mengajarkan tapi digunakan, diinterpretasikan oleh kelompok tertentu untuk melakukan satu terorisme gitu ya. Pasca kematian Abu Bakar al-Baghdadi, kelompok teror yang berafiliasi dengan ISIS melakukan regrouping dan regenerasi jaringan. Seperti apa peta jaringan teroris pendukung ISIS maupun jaringan loyalis Al-Qaeda yang bergerak secara klandestin di Indonesia? Berikut ulasannya. Jadi banyaknya teror lone wolf ya,
Ya seperti tadi saya katakan bahwa orang itu menjadi radikal atau mempunyai satu niatan untuk melakukan teror itu tidak harus terkait dengan jaringan, tidak harus terkait dengan dia penganut atau loyalis dari tokoh tertentu gitu, tetapi bisa jika dia karena ada motivasi ya, ada motivasi. Nah motivasi itu berangkatnya adalah dari sikap pribadi dan keinginan pribadi, yang sehingga nanti kelompok ini punya berbagai motivasi ya. Nah, di antara motivasi itu jalan keluarnya adalah dengan melakukan teror gitu. Tidak selalu agama, ya kan? Kalau kita melihat kejadian dia tidak selalu agama, apalagi Islam gitu ya. Tidak selalunya itu saya katakan gitu. Misalnya kejadian yang terjadi di New Zealand, Christchurch itu dimotivasi oleh satu keinginan ya untuk membangkitkan lagi kejayaan dari kaum putih, kulit putih, atau disebut sebagai white supremacy. Tapi kemudian yang disasar adalah masjid, kan gitu kan. Gitu. Nah ada di kejadian di Indonesia itu juga karena motif ekonomi, dia menjadi lone wolf. Misalnya dia melakukan ancaman di sebuah mall gitu ya, dulu di Alam Sutra itu, karena dia menginginkan duit sebenarnya, bukan karena motivasi agama gitu. Walaupun beberapa ya, yang tadi ada yang dimotivasi karena salah tafsir, dia salah memahami ya, karena dia hanya membaca ya tadi kayak hoax tadi. Jadi dia membaca ajaran ini di internet terus sumbernya nggak jelas atau tidak memakai logika yang kritis, kemudian terpengaruh itu. Kalau dulu kemudian termotivasi berangkat ke ISIS gitu, atau sampai kemudian yang melakukan latihan-latihan pembuatan bom yang itu sebenarnya bisa juga dipelajari di dalam internet ya gitu. Nah itu kondisinya seperti itulah. Saya kira apa yang mesti dilakukan dari sisi negara tentu kewaspadaan. Artinya mendeteksi individu-individu yang memang sudah melakukan langkah-langkah itu gitu ya. Yang kedua ya tentu tindakan yang tegas atau law enforcement ya. Karena kalau individu ini bisa jadi dia itu kayak clandestine, dia awal-awalnya itu tidak ketahui gitu. Tapi kalau kelompok kan gampang mendeteksinya gitu. Kalau individu ini sangat sulit gitu. Nah sangat sulit sebenarnya ini siapa, ini tahu-tahu nanti muncul kalau sudah radikalisasinya tuh matang gitu. Jadi memang tidak gampang untuk mengatasi lone wolf ini. Gitu. Ya target serangan yang dilakukan oleh ya kalau tadi bahasa Anda adalah lone wolf gitu. Tetapi kalau dia adalah anggota JAD itu juga sulit dikatakan lone wolf. Lone wolf itu sebenarnya yang tidak terkait dengan satu jaringan gitu ya. Nah kemudian pola serangan gitu. Memang kalau kita lihat pola serangan terorisme, motivasi dari serangan terorisme sejak dulu itu bisa diklasifikasikan mereka yang mentargetkan apa yang disebut sebagai musuh jarak jauh atau far enemy ya. Yang dulu targetnya tuh selalu asing, Amerika, simbol-simbol itu. Tapi yang kemudian belakangan bergeser menjadi near enemy, artinya musuh yang jarak dekat gitu. Nah, biasanya siapa itu? Aparat ya, dan juga target-target yang Jadi gini, terorisme itu sebenarnya motivasinya itu adalah menyebar ketakutan. Nah, caranya gimana menebar ketakutan itu? Kalau dia melakukan satu aksi itu dampaknya bukan hanya pada yang terjadi tadi, tapi ketakutannya seluruh masyarakat. Nah, begitu juga tadi yang melakukan misalnya menyasar satu gereja, katakanlah katedral. Itu yang diharapkan teror itu seluruh umat yang bersembahyang di gereja itu kan mempunyai ketakutan gitu. Nah, jadi pola itu selalu digunakan, dia akan menyerang ke simbol publik dan syukur-syukur mendekati hari yang menjadi perhatian publik. Nah, dalam hal ini kan besok itu kan ada Jumat Agung ya kan. Nah, itu jadi dia menyebarkan itu. Maknanya apa? Maknanya agar ketakutan. Nah, oleh karena itu maka yang mesti disikap yang harus diambil masyarakat
jangan takut gitu. Nah, kenapa kalau kita takut itu berarti memberikan ruang untuk tujuan para teroris itu nyampe gitu. Nah, jadi kita tidak takut tapi juga kita waspada gitu ya. Dan tentu salah satu bukti kita tidak takut itu ya tetap melakukan aktivitas, katakanlah misalnya besok melakukan Paskah, menjalani Paskah ya tentu menjalani Paskah biasa aja gitu. Karena kemudian dengan kejadian itu tentu aparat akan memberikan satu kesiapan yang sebagaimana mestinya gitu ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita takut, kalau masyarakat takut, justru itu adalah berarti masyarakat itu kalah sama terorisme. Oleh karena itu jangan takut dan juga selalu koordinasi dengan persiapan tentu dengan kewaspadaan di lokasi masing-masing. Gitu. Ya, jadi memang kelompok-kelompok teror ini kan membonceng ya, jadi kekuatan-kekuatan masyarakat gitu. Jadi saya kira begini ya, terorisme di seluruh dunia itu biasanya menyerang atau melawan sistem atau pemerintahan yang ada. Ya, karena mereka menganggap dengan berbagai macam cerita lah ya togut lah ya kafir lah ya apa. Artinya pemerintah ini pasti menjadi musuh para teroris. Karena pemerintah itu memang harus melindungi warga. Ya kan, dan masyarakat itu ingin hidup tenang dan para teroris itu pasti tidak ingin hidup tenang kan gitu kan. Nah, dengan logika ini maka para teroris itu akan selalu menumpangi semua gerakan yang anti pemerintah. Ya, kecilnya adalah kritis gitu. Yang kedua adalah dia anti pemerintah. Nah, apalagi mereka akan senang kalau ada mobilisasi massa, ya kan? Dan kemudian juga mereka akan senang dengan tokoh-tokoh yang memang aspirasinya mirip-mirip dengan mereka, ya kan? Makanya kalau kaitannya dengan FPI kan ditemukan berapa 30-an itu ya, yang juga terlibat dengan aksi terorisme dan bukannya tidak mungkin kalau aksi FPI ini dilanjutkan terus gitu dengan berbagai aksi kekerasannya, memang itu akan menjadi lahan untuk ditumpangi para teroris itu. Nah, strateginya gimana? Tentu dari masyarakat itu harus hati-hati ya. Harus hati-hati dalam artian kalau memang punya aksi ya bagaimana aksi itu murni, ya kan? Nah, aksi yang sesuai dengan undang-undang dalam frame kebebasan berekspresi sebagaimana diperbolehkan oleh HAM, tetapi tetap dengan aturan yang ada gitu. Dan tentu harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya infiltrasi ya. Sedangkan dari pemerintah saya kira sudah cukup handal dalam membedakan mana aksi yang murni karena memperjuangkan aspirasi, mana kelompok-kelompok penumpang gitu. Nah, jadi ini saya kira pemerintah juga harus melakukan aksi-aksi preventif atau preemptif terhadap kemungkinan bagi kelompok-kelompok penumpang ini. Ya, bentuknya antara lain adalah penangkapan. Itu adalah aksi prevensi. Kenapa? Agar tidak terjadi ledakan atau tidak terjadi terorisme, baik terorisme yang dilakukan sendiri maupun terorisme yang menumpang terhadap aksi-aksi yang lain. Gitu. Jadi memang berbagai kelompok terorisme itu punya metode yang berbeda-beda ya. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa ada kelompok-kelompok yang mempunyai kemiripan ideologi. Misalnya apa? Berkeinginan mendirikan negara Islam, berkeinginan mendirikan khilafah kekhalifahan Islam, berkeinginan mendirikan negara Islam sampai ya mereka kelompok yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam di dalam konstitusi gitu ya. Nah, tapi semua ini belum tentu melakukan terorisme gitu. Tetapi kelompok terorisme itu sudah pasti mempunyai ideologi seperti ini. Jadi logikanya begini, tidak semua yang mempunyai ideologi ini adalah terorisme, tapi para terorisme itu sudah pasti punya ideologi seperti ini, gitu loh. Nah, apa maknanya? Berarti kalau seorang terorisme itu mau melakukan perekrutan, maka tentu sasarannya adalah kelompok-kelompok yang mempunyai ideologi ini. Yang memahami, yang tadi gitu, yang secara ideologi politik pengen khalifah, negara dan lain sebagainya. Yang juga percaya pada cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Nah ini sudah merupakan ibaratnya itu apa?
kalau kita itu mau belanja gitu, itu barangnya udah tersedia gitu, tinggal mungut gitu lah. Nah, oleh karena itu maka tentu dalam strategi pemerintah itu melakukan apa yang disebut sebagai deradikalisasi atau kontrradikalisasi. Nah, kontrradikalisasi itu adalah mencerahkan kepada kelompok-kelompok yang terekspos paham radikal, walaupun dia belum menjadi terorisme. Nah, itu kontrradikalisasi. Nah, kontrradikalisasi ini tentu yang paling depan adalah pemerintah, tetapi dengan dukungan seluruh komponen daripada masyarakat. Karena memang individu atau kelompok radikal itu ada di dalam masyarakat. Jadi memang sebaiknya masyarakat itu terlibat atau harus dilibatkan oleh pemerintah gitu ya. Misalnya kalau kaitannya dengan agama ya kelompok-kelompok moderat yang bisa memberikan satu diseminasi atau pandangan-pandangan kepada untuk memoderatkan pemikiran-pemikiran kelompok radikal tersebut. Nah, gini, sebuah ideologi radikal itu adalah ideologi yang tertutup. Kalau bahasa gampangnya itu ideologi pokoknya. Nah, kalau sudah ideologi pokok itu maksudnya ideologi ini belum dilakukan satu kajian secara kritis tapi sudah dipercayai. Ya kan? Nah, kemudian apa yang diajarkan oleh ini benar. Misalnya seorang tokoh radikal mengatakan bahwa jihad itu artinya perang. Nah, mereka percaya itu gitu. Tanpa melihat makna jihad ini secara luas misalnya ya kan. Terus negara, terus kital, terus apa itu banyak ya kan. Nah, para milenial itu yang sudah terbukti dalam riset atau penelitian adalah para milenial atau kelompok muda yang terekrut oleh para teroris adalah kelompok-kelompok yang tidak kritis, yang tidak mempunyai kajian terhadap paham-paham yang disampaikan oleh tokoh-tokohnya. Nah, oleh karena itu maka para milenial kalau mendapatkan satu pandangan interpretasi agama yang tampaknya kurang masuk akal, yang tampaknya ini akan membawa kepada kekerasan, maka dia pertama harus kritis. Nah, kritis itu mencari sumbernya. Ya, kalau yang gampang ya ditanya kepada ahlinya. Misalnya MUI, misalnya NU, misalnya Muhammadiyah, apa benar ada pandangan seperti ini gitu. Kalau saya mengikuti ini, apa saya sesuai dengan ajaran agama saya. Ya, dan apakah kalau saya mengikuti paham seperti ini, apakah saya tidak melanggar hukum? Nah, dari situ tuh milenial tuh harus kritis dulu dalam menerima paham itu. Baru kemudian mengambil sikap. Oh, pasti ini kalau kaitan radikal harus ditolak. Karena memang tidak sesuai dengan ajaran agama yang paling murni. Makanya tadi saya bilang, kenapa agama kita itu, agama saya misalnya disebut Islam. Islam itu artinya selamat, damai. Ya kan? Maknanya apa? Memang ajaran inti daripada Islam itu adalah damai. Bukan kekerasan. Kalau misalnya memang ajaran utamanya Islam itu adalah kekerasan atau teror, kenapa nggak dinamakan irhab aja agama ini, bukan Islam gitu. Ya, ini jadi logika itu harus difahami oleh para milenial yang memang seharusnya rata-rata milenial itu adalah kritis kan gitu. Nah, artinya kalau memang tidak bisa memahami dengan diri sendiri ya bertanya. Ini Indonesia ini negara terbuka, siapa aja bisa ditanya, bisa dikontak, Kemenak lah, MUI lah, apalah, ya ormas-ormas Islam lah, dan lain sebagainya. Gitu. Ya, tentang kenapa kok pelaku teroris dan juga yang napiter itu rata-rata berusia muda ya. Nah, memang inilah dilema orang muda itu gitu. Orang muda itu suka yang semangat, patriotis, militan. Ya, kalau militan tuh kayaknya hebat. Kalau patriotis itu kayaknya hebat gitu ya. Kalau kemudian berani itu juga kayaknya hebat. Itu memang sebenarnya sifat dasar itu anak muda seperti itu. Tetapi tentu itu tidak cukup sikap seperti itu. Ya, kadang-kadang sikap-sikap itu tidak diikuti oleh tadi satu kritisisme di dalam pikirannya. Nah, makanya para rekruter teroris itu sangat memahami. Wah, ini pemuda yang saya jadikan, karena untuk melakukan teror itu kan perlu suatu effort. Perlu suatu tenaga, perlu suatu pemikiran yang patriotis gitu ya. Nah, makanya para pemuda menjadi target awal untuk dilakukan terorisme. Nah, dilakukan rekrutmen terorisme. Oleh karena itu maka strateginya ya pembinaan. Maka baik negara, komponen masyarakat itu memberikan prioritas kepada para pemuda pembinaan. Prioritasnya itu apa? Ya dalam berpikir kritis,
mengarahkan semangat itu dalam kerja-kerja nyata yang bermanfaat dan juga tentu penguatan semangat kebangsaan gitu. Bahwa negara ini sebenarnya sudah on the track. Dengan demokrasi itu Anda untuk melakukan perubahan itu tidak perlu melakukan cara teror gitu. Kalau Anda teror malah konyol gitu. Karena you bisa kok bicara dengan DPR, dengan pemerintah, dengan MUI, dengan siapa gitu. Ngapain juga dengan menggunakan teror. Nah, kritisisme itu harus berulang-ulang ya, disampaikan kepada para pemuda sehingga para pemuda itu punya satu kesadaran ya untuk ya tadi antusiasme semangat tingginya itu bukan dimanfaatkan untuk aksi-aksi radikalisme maupun terorisme, tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang positif yang sejalan dengan nilai-nilai inti agama, budaya, maupun juga nilai-nilai kebangsaan. Jadi memang kalau boleh diklasifikasikan, saya sendiri mengklasifikasikan kelompok Jamaah Islamiyah adalah kelompok yang paling ideologis. Ya kan? Kelompok yang paling ideologis, kalau senior-seniornya dulu bahkan sudah terlibat di perang Afghanistan maupun juga di konflik di Filipina Selatan misalnya ya gitu. Nah, mereka itu memang mempunyai satu doktrin untuk melakukan terorisme yang berjenjang. Dari sifatnya itu pemahaman ideologis sampai pelatihan militer seperti itu gitu ya. Dan ini merupakan bagi kelompok ini ya, mereka menganggap ini adalah satu jalan, satu ibadah ya untuk mencapai kepada surga dengan misalnya dengan 70 bidadari gitu. Nah, cara ngatasinya bagaimana sekarang? Nah, dalam pandangan saya ya pertama tentu peta-peta ini harus dipahami semua. Yang kedua juga melakukan proses deradikalisasi, termasuk adalah radikalisasi itu deideologisasi. Jadi paham-paham itu harus dilawan. Jadi paham-paham yang mengajarkan kekerasan, terorisme, radikalisme dan lain sebagainya, mereka punya argumen-argumen itu harus dipatahkan gitu ya. Nah, setelah itu mereka itu dibina dalam arti ya dibina sebagai masyarakat biasa. Ya kalau nggak ada pekerjaan dicarikan pekerjaan ya kan. Kemudian diawasi dan lain sebagainya. Nah itu pembinaan di luar aspek keagamaan ya. Misalnya masukkan pada kegiatan sosial, ada aktivitas ekonomi gitu. Ya tentu yang terakhir adalah selain pembinaan itu ya memang tidak ada jalan lain penegakan hukum. Jadi kelompok-kelompok kan sekarang undang-undang terorisme yang ada yang nomor 5 tahun 2018 ya. Itu kan sebenarnya lebih strict, lebih keras, lebih ketat. Jadi orang yang teridentifikasi misalnya jaringan itu saja sudah bisa dilakukan penangkapan misalnya atau tindakan hukum. Nah, saya kira dengan menggunakan undang-undang ini tentu pemerintah bisa lebih sigap ya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi terorisme dengan cara-cara ya operasi penindakan hukum maupun operasi keamanan seperti penangkapan dan lain sebagainya gitu. Ya. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak serangan teror lone wolf dengan pelaku tunggal terjadi di Indonesia. Jamaah Ansharut Daulah atau JAD dikenal aktif melakukan aksi serangan teror lone wolf di Indonesia. Terakhir bom gereja katedral di Makassar. Skenario serangan JAD pun berubah, yang tadinya menyerang polisi, kini menyasar ke gereja. Bagaimana pandangan pakar terkait hal ini? Baik, jadi pengaruh media sosial terhadap terorisme ya. Jadi inilah sebenarnya sesuatu yang
sedikit lebih sulit gitu ya untuk mendeteksi pengaruh. Karena siapa sih yang bisa mengawasi generasi muda kita ketika mereka sudah berhadapan dengan gadget gitu ya. Kita aja misalnya di satu keluarga itu nggak tahu nih bapaknya lagi baca apa, maknya lagi membaca apa, anaknya satu membaca apa, anaknya lagi membaca apa gitu. Sulit sekali itu dideteksi ya. Nah, ini adalah juga sebenarnya dilema di dalam kebebasan memperoleh informasi publik ya. Nah, tentu buktinya sudah banyak ya. Buktinya sudah banyak. Artinya ada orang-orang yang menjadi radikal hanya karena melalui internet. Dan kita dulu banyak anak-anak muda dan juga orang tua yang berangkat ke Irak atau Suriah bergabung dengan ISIS hanya karena informasi di media sosial gitu. Di media sosial juga bisa melakukan pencurian uang yang itu bisa digunakan untuk dana terorisme. Di media sosial juga orang bisa dengan gampang cara-cara untuk membuat bom gitu. Nah, padahal kalau kita lihat sekarang orang menggunakan media sosial itu kondisi psikologisnya macam-macam tuh. Apalagi COVID ini, ya kan, udah kerjaan kagak ada, ya kan, istilahnya pusing ini udah gitu, denger orang-orang di media juga nyerang pemerintah aja kan gitu kan. Nah akhirnya sudah pusing kepala dia bukannya cari uang, belajar rakit bom. Udah gitu ada ideologi yang melegitimasi mereka bahwa kalau kamu ini syahid lah apalah. Ya sudah akhirnya terjadilah. Ya. Nah bagaimana sekarang strategi pemerintah ya? Saya kira pemerintah ini, saya orang yang setuju mengawasi platform internasional, platform besar ya. Katakanlah ya itu kayak dari Google-nya, dari YouTube, dari apa itu, dan begitu harus membuat satu agreement dengan platform itu. Jadi you melakukan screening dulu. Kalau ada di situ konten-konten yang mengajarkan kekerasan dan juga mengajarkan misalnya cara membuat bahan peledak dan sebagainya, you harus potong dulu gitu. Jangan you berpesta pora ya kan dengan membuat itu banyak viewernya, banyak like-nya, sementara pemerintah yang nanggung. Kalau ini, nah saya kira ini saya termasuk orang yang menganjurkan pemerintah untuk bikin semacam perjanjian dengan para platform-platform itu gitu loh. Ya dari WhatsApp semua lah dibuat. Jadi kamu istilahnya dalam sistem hukum kami, kalau kamu ada di Indonesia dan ada konten yang nyusup di platform kamu, yang itu kaitannya dengan kekerasan, pornografi dan lain sebagainya, kamu boleh melakukan censorship, begitu. Dan itu dijamin di sini tidak akan dituntut HAM atau pembatasan terhadap kebebasan dalam informasi publik. Nah, saya kira di situ. Nah, baru kalau udah itu masih lolos, tentu ya tidak ada jalan lain adalah penegakan hukum. Jadi itu juga untuk memberikan efek deterrent kepada masyarakat. Kalau orang ya kan mengupload, men-share, mendistribusikan pesan-pesan yang itu ditangkap dan itu harus diumumkan kepada publik bahwa ini ada hukumnya. Ini memberikan pendidikan pada masyarakat dan memberikan efek deterrent tadi, efek efek pencegahan, efek getar ya kan, sehingga masyarakat itu semacam mendapatkan pencerahan bahwa oke, nggak boleh saya, kalau begitu saya akan kena seperti itu gitu. Jadi artinya intinya adalah main dengan platform dan juga main dengan penegakan hukum agar masyarakat teredukasi. Gitu. Di dalam kerangka hukum kita itu kita punya namanya deradikalisasi dan salah satunya adalah kontrradikalisasi. Jadi deradikalisasi itu maknanya kita membuat agar orang yang sudah terpapar radikal itu menjadi tidak radikal, itu deradikalisasi. Tetapi kalau kontrradikalisasi itu agar yang belum radikal jangan sampai menjadi radikal. Gitu. Nah, salah satu kontraradikalisasi itu adalah kontranarasi. Nah, kontranarasi itu adalah memberikan pencerahan-pencerahan ya kepada mereka yang terpapar radikal baik melalui online maupun offline gitu. Nah, tetapi memang itu harus langsung. Nah, sering kadang-kadang kontraradikalisasi yang kita lakukan ini
kayak buang garam ke laut. Maka orang yang udah moderat tapi dideradikalisasi, ya buat apa? Kan gitu kan. Ya memang itu kelompok-kelompok yang radikal itu yang mesti dilakukan oleh radikalisasi. Tentu pendekatan ini harus simultan. Jadi kalau masalahnya mereka misalnya tidak ada pekerjaan, ya kita kasih pekerjaan. Tapi at the same time dilakukan deradikalisasi ideologi gitu. Jadi bareng, nggak bisa satu-satu gitu. Nah kan misalnya kalau dia karena ada masalah keluarga, ya tentu dibantu dengan masalah ini. Kalau tidak ada pekerjaan, ya dibuatkan pekerjaan buat mereka. Tapi at the same time dia dilakukan diskusi moderasi dalam berpikir. Jadi artinya memang itu pendekatannya haruslah satu simultan ya. Gitu. Jadi gini, apakah ada terorisme itu mempunyai celah untuk berkembang walaupun kita sudah melakukan revisi atau amandemen terhadap undang-undang terorisme menjadi undang-undang nomor 15 tahun 2008 gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari teori keamanan, terorisme itu sebuah ancaman yang asimetrik. Asimetrik itu artinya dia tidak kelihatan gitu ya. Nah, sekarang kalau kita namanya tidak kelihatan itu kan kejar-kejaran dengan katakanlah cara aparat keamanan dan intelijen menangani itu gitu ya. Tetapi gini, undang-undang nomor 15 tahun 2018 itu mempunyai ketentuan-ketentuan yang lebih rigid, lebih strict di dalam pencegahan, penanganan masalah terorisme. Selain itu juga undang-undang ini memberikan membuka kemungkinan, membuka legitimasi untuk kepada TNI untuk terlibat dalam penanggulangan terorisme ya. Selain tentu Polri dan lain sebagainya gitu. Nah, dengan kata lain sebenarnya kalau dilihat dari undang-undangnya itu kesempatan kelompok-kelompok untuk melakukan terorisme itu semakin menyempit gitu. Ya kan? Semakin menyempit gitu. Misalnya proses-proses penangkapan itu lebih rigid daripada sekarang, daripada undang-undang yang dulu gitu ya. Nah dengan demikian kalau kita melihat kalau saja undang-undang itu bisa diimplementasikan secara konsisten, ya mudah-mudahan terorisme bisa ancaman dan serangan terorisme bisa direduksir gitu. Sekarang tadi kaitan dengan paham ya, terorisme dan paham ya, terutama paham keagamaan gitu. Dan memang dalam sejarah itu terorisme itu sebagian besarnya karena dimotivasi oleh sebuah paham atau ideologi yang sumbernya bisa ajaran agama, tetapi tidak spesifik kepada agama tertentu. Maksudnya misalnya Islam ya, karena berbagai agama itu punya ajaran yang berpotensi untuk dipelintir, dijadikan motivasi untuk melakukan terorisme gitu loh. Nah, itu proven ya, itu dalam sejarah ada buktinya. Nah, bagaimana strateginya gitu. Nah, strateginya tadi ada counter, ada derat ya. Kalau derat itu kalau masih di dalam penjara ya tentu dia harus dibuat paham bahwa agama itu ajarannya adalah soal kedamaian. Ya kan, dan ada ketentuan-ketentuan. Nah, seperti modul gitu yang harus dipahami bahwa katakanlah kamu paham jihad itu membunuh gitu. Padahal jihad itu maknanya itu banyak gitu. Nah, itu harus ada disodorkan kepada mereka ya gitu ya. Disodorkan kepada mereka. Nah, juga termasuk kelompok-kelompok yang belum radikal, tapi yang sudah dekat-dekat, maksudnya bukan yang radikal, yang mempunyai paham dekat-dekat dengan paham teroris ini. Sehingga jarak mereka kan jarak ideologis dengan teroris itu dekat gitu loh. Nah, ini juga perlu dinetralisir gitu. Nah, caranya menetralisir bagaimana? Ya tentu dengan memanfaatkan, memang akan lebih baik itu dilakukan oleh aktor non negara. Kenapa? Ya, dalam negara modern itu sering agama itu punya batas untuk tidak melakukan intervensi terhadap ajaran agama gitu loh. Karena ajaran agama itu sesuatu yang privat kan gitu. Nah, maka pelaku juga kalau ingin melakukan netralisir paham agama itu sebaiknya jangan negara.
Tapi negara itu cukup menerima hasilnya. Maksudnya hasilnya kalau orang ini sudah berpaham secara moderat kan hasilnya tidak akan melakukan kekerasan. Ya negara aman gitu. Bisa mensupport juga secara tidak langsung, misalnya aspek anggaran dan lain sebagainya, karena negara ini kan punya duit gitu ya. Dan duit itu memang harus dialokasikan di dalam untuk penanggulangan terorisme, antara lain dengan cara tadi. Gitu, cara penulisan, penyampaian paham-paham moderat itu memang harus didanain. Jadi didanain oleh negara, cuma negara sebaiknya tidak ikut. Karena apa tadi, sensitivitas tafsir itu negara jangan masuk kepada tafsir paham agama, intinya itu. Ya, jadi bagaimana sinergitas antar aktor negara, ya, kelembagaan di negara dan juga masyarakat, ya. Memang selama ini sudah berjalan, ya. Sinergitas antara makanya ada seperti BNPT, ya. BNPT itu kan tugasnya mengkoordinasikan antar kementerian yang menangani menanggulangi masalah terorisme gitu ya. Nah, kemudian dalam mensinergikan itu adalah juga peran pemerintah, peran kekuatan atau kelompok non pemerintah gitu. Misalnya kelompok-kelompok agama, ya kan, kelompok-kelompok HAM, kelompok-kelompok perdamaian, kelompok-kelompok itu sudah memang itu sebenarnya sudah terlibat gitu ya, sudah terlibat. Tetapi memang sifatnya itu masih sporadik. Nah, masih sporadik. Makanya kemarin ada namanya RAN-PE ya, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme. Nah, itu sebenarnya perannya sudah rapi itu. Bahwa ancamannya seperti ini, maka aksinya seperti ini, maka yang terlibat oleh A, B, C, D, E, F, G. Tapi itu memang masih di kertas. Nah, ya masih ada pertanyaan apakah yang di kertas itu dijalankan atau tidak. Lah ini yang saya nggak tahu sekarang gitu ya. Nah, saya sendiri namanya ibaratnya walaupun dianggap kayak kelompok ahli tentang penanggulangan terorisme, saya juga nggak terlibat di dalam perumusan maupun implementasi dari rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme itu. Jadi memang kadang-kadang juga para pembuat, sebenarnya Pak Jokowi tidak seperti itu, tapi barangkali kelompok-kelompok kekuatan-kekuatan yang menjalankan seperti RAN-PE itu ya maaf mungkin perlu nampil sendiri gitu ya. Tidak melibatkan memang kekuatan-kekuatan masyarakat yang memang ahli dan bersemangat untuk itu gitu. Nah, jadi kadang-kadang itu juga menimbulkan satu kritisisme dari masyarakat. Yang pertama saya sendiri sebenarnya belum bisa komentar karena itu yang diusulkan itu bentuknya seperti apa gitu kan ya. Tetapi sebenarnya di dalam sistem ketatanegaraan kita ini soal pengawasan itu sudah dilakukan oleh berbagai elemen ya. Katakanlah begini misalnya. Pengawasan politik itu dilakukan oleh DPR. Kenapa? DPR itu punya 3 fungsi. Legislation, membuat undang-undang, kemudian budgeting, yang ketiga adalah oversight. Dia mengawasi, termasuk mengawasi apa? Yang mengawasi bagaimana penanggulangan terorisme ini gitu. Berhasil atau tidak, kurang di mana ini. Kalau kaitannya dengan kelembagaan, misalnya kalau penegakan hukum ada Komisi 3 yang melakukan itu gitu. Nah, sementara di atas sana ada bos juga di dalam eksekutif sendiri. Misalnya kaitan dengan keamanan ada Polhukam, ya kan? Kaitan dengan ini ada Menko, misalnya PMK, ya. Kan ada ini dalam penanggulangan terorisme itu ada yang hard approach, ada yang soft approach. Yang soft approach itu kaitannya dengan faktor non security dan non hukum, seperti soal sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya ini dikoordinir oleh Kemenko PMK itu gitu. Lah kita nggak tahu. Tapi yang penegakan hukum, operasi keamanan itu dikendalikan atau dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Polhukam gitu ya. Nah, jadi di atas sana masih ada KSP, di atas sana masih ada. Nah, maksud saya kalau saya juga nggak bisa membayangkan, jadi kalau dibentuk misalnya tadi tim pengawas gitu ya. Nah, kira-kira mekanisme kerjanya seperti apa gitu. Ya, saya kira saya tidak untuk mengatakan bahwa saya setuju atau sama sekali tidak setuju. Sebab kan gini, reformasi birokrasi
itu sebenarnya mengarah kepada satu bentuk birokrasi yang minim struktur kaya fungsi. Jadi misalnya jangan ada masalah bikin struktur baru, institusi baru, jangan ada masalah bikin institusi baru gitu. Nah, ini menunjukkan kalau ada institusi baru, berarti institusi yang lain itu lemah gitu. Nah, saya nggak tahu apakah memang institusi yang lain sudah selemah itu sehingga diperlukan sesuatu dewan tim pengawas. Nah, saya belum melakukan studi itu. Jadi posisi saya bisa setuju, bisa tidak setuju gitu. Tinggal nanti asesmen dari bagaimana mekanisme implementasi penanggulangan terorisme dan pengawasannya berjalan. Iya, himbauan saya jadi begini, tentu terorisme adalah satu aksi kekerasan yang kita tidak inginkan dan kita kutuk semua gitu. Kita menyesalkan telah terjadi serangan terorisme yang terakhir adalah di Gereja Katedral Makassar dan itu berpotensi tidak hanya merusak situasi yang aman tapi juga merusak hubungan antara umat beragama karena memang mereka mengambil simbol rumah ibadah dan juga waktunya adalah mendekati hari-hari besar agama tertentu gitu ya. Nah, tentu masyarakat itu bisa berpartisipasi dalam penanggulangan terorisme, utamanya adalah dalam bidang pencegahan ya. Caranya adalah ya tentu tidak terlalu susah-susah, kita aware, kita tetap memperhatikan tetangga-tetangga kita ya. Apakah ada kelompok-kelompok yang mempunyai kategorisasi akan melakukan kekerasan seperti itu gitu. Nah, tentu kalau ada itu tentu jangan segan-segan anggota warga, RT, RW untuk berkoordinasi minimal kepada aparat-aparat keamanan yang terendah yang selalu berada di lingkungan. Misalnya kalau polisi ya ada Babin Kamtibmas, kalau TNI ya ada Babinsa gitu. Jadi kalau masyarakat sudah melihat ada tanda-tanda yang ini sangat serius, berpotensi, misalnya tandanya itu apa? Biasanya tertutup orang itu, ya, tertutup. Misalnya pintunya itu dibuka kalau sore ke malam, bukan kalau pagi ke siang. Gitu. Dan biasanya kalau orang lalu lalang ke situ itu selalu mukanya ditutup. Misalnya naik motor, motornya udah berhenti tapi helmnya masih ada sampai masih rumah pakai helm gitu. Nah itu kalau ada tetangga kita yang seperti itu pertama patut dicurigai atau diwaspadai. Nah yang kedua tentu didatengin siapa mereka dan lain sebagainya. Kalau tetap mencurigakan ya sudah laporkan kepada aparat keamanan. Kalau itu sudah tindakan-tindakan yang lebih lanjut itu hanya bisa dilakukan oleh aparat keamanan minimal level paling bawah Babinsa dan Babin Kamtibmas. Ancaman terorisme yang bermula dari radikalisme adalah hal yang realistis dan nyata. Potensi ancaman terorisme pada dasarnya adalah sebuah pertarungan ideologi Pancasila dan ideologi anti-Pancasila. Butuh sinergi pelibatan semua elemen bangsa, seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta kementerian lembaga untuk mencegah pergerakan paham radikal di tengah masyarakat. Mari bersama merawat kebinekaan di tanah negara kesatuan Republik Indonesia supaya terbebas dari anasir-anasir dan sekte-sekte penebar intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Sekian episode The Journal kali ini. Saya Amel Sani undur diri. Tetap saksikan The Journal di episode selanjutnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.